Anda kembali di Anyu Sore, pemirsa. Sejumlah pengendara sepeda motor dan pejalan kaki terjaring petugas razia protokol kesehatan sedang merokok sambil berkendara tanpa masker. Mereka terpaksa ditindak oleh petugas Satpol PP. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang kembali menggelar giat razia pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Petugas mendapati sejumlah pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker ketika berkendara. Mereka tidak menggunakan masker dengan benar lantaran merokok sambil berkendara. Meski telah membawa masker, tetap saja petugas memberikan sanksi kepada sejumlah pengendara maupun pejalan kaki. Selain itu, petugas juga mendapati masyarakat yang sama sekali tidak membawa masker dan beralasan lupa karena terburu-buru. Lupa. Sering nggak pakai masker keluar rumah, Pak? Enggak. Sering nggak? Lupa sekarang ini cuma. Lupa tadi ya? Iya, lupa. Macam-macam, bervariasi. Ada yang lupa bawa masker, ada yang memakai masker tidak pada tempatnya, diletakkan di bawah dagu, berarti hidung dan mulut itu terbuka. Dalam razia kali ini, petugas mendapati sebanyak 23 orang pelanggar dan semuanya diberikan sanksi sosial. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansah Putra iNews melaporkan. Komedian Indro Warkop gagal mengikuti vaksinasi COVID-19. Indro terganjal surat rekomendasi dokter. Puluhan lansia antre untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 di SMP Negeri 8 Menteng, Jakarta Pusat, termasuk komedian Indro Warkop. Namun Indro gagal menjalani vaksinasi COVID-19 karena tidak memiliki surat rekomendasi dari dokter. Tidak adanya rekomendasi dari dokter karena Indro ada penyakit tekanan darah tinggi dan penyakit penyerta. Ketidaklengkapan persyaratan itu yang membuat Indro gagal divaksin. Sementara sejumlah lansia lainnya juga banyak terganjal karena kondisi kesehatan, terutama tekanan darah. Surat rekomendasi atau gimana, Om? Seorang polisi anggota Babin Kamtibmas di Denpasar, Bali histeris saat divaksin COVID-19. Polisi tersebut mengaku takut pada jarum suntik. Tingkah seorang polisi anggota Babin Kamtibmas yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 mengundang tawa polisi lainnya. Ia sempat histeris dan enggan divaksin. Setelah didampingi teman-temannya, polisi yang mengaku takut jarum suntik ini akhirnya bersedia divaksin COVID-19. Hari ini ribuan anggota Babin Kamtibmas di Denpasar, Bali mendapat vaksin COVID-19 tahap 2. Vaksin diberikan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Memang seluruh Babin Kamtibmas kita ini berdasarkan desa yang ada sekitar 1.726 para Babin Kamtibmas akan kita beri pelayanan dulu, dan selebihnya adalah yang berada di lingkungan Polda. Lingkungan Polda, para pejabat utama pasti, kemudian juga tadi para Babin Kamtibmas dengan jumlah 2.500 itu bisa tercover semua. Selain bertugas sebagai garda depan pengamanan masyarakat, Babin Kamtibmas juga kerap bersentuhan langsung melayani warga. Sehingga usai mendapat vaksin, diharapkan imunitas mereka dapat meningkat. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Hampir genap 1 tahun awan mendung COVID-19 masih membayangi Indonesia. Meski masih mengundang pro dan kontra, namun salah satu solusi mengurangi pandemi COVID-19 adalah vaksinasi. Setelah 1 tahun pandemi, vaksinasi COVID-19 telah memasuki tahap kedua. Namun tanggapan masyarakat tentang vaksinasi masih sangat beragam. Ada yang setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Setuju. Alasannya kenapa, Bu? Untuk mencegah kan. Ya setuju lah, biar sehat kan. Apakah setuju
Ya saya sih kurang paham, jadi belum 100% mau gitu. Saya setuju gak sih Mas pakai vaksin? Kalau saya pribadi sih kurang setuju Mbak. Alasannya bisa disampaikan Mas? Kenapa? Kalau untuk alasannya yang kita tahu ya dari efek samping dari vaksin itu sendiri. BNPB mengimbau masyarakat yang setiap hari berinteraksi dengan halayak seperti pegawai negeri sipil atau pedagang wajib mengikuti vaksinasi. Dengan sosialisasi dan contoh, BNPB mengharapkan masyarakat dengan sadar mengikuti vaksinasi COVID-19. Ya tentunya target yang besar itu tentunya juga dari animo masyarakat juga yang tinggi. Kalau kita lihat sebenarnya dengan sosialisasi yang ada, cukup banyak anggota masyarakat yang antusias untuk mengikuti vaksinasi. Dan kita contohkan juga dari para pejabat publik dan juga ada artis yang ikut, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi harapannya dengan menjalankan proses vaksinasi seperti di tempat publik di Pasar Tanah Abang ini, salah satu cara kita untuk bisa memastikan jumlah orang yang divaksinasi bisa tercapai dengan lebih cepat. Kementerian Kesehatan menyadari bahwa vaksin COVID-19 berbeda dengan vaksin penyakit lainnya. Vaksin COVID bukan hanya kepentingan kesehatan individu, tetapi juga dapat memberikan perlindungan kepada orang lain. Sehingga untuk keluar dari pandemi, orang yang divaksin harus mencapai target yang diinginkan. Vaksin COVID-19 ini bukan hanya untuk kepentingan individu atau kepentingan orang per orang, tapi adalah untuk kepentingan banyak orang. Jadi dengan dia menerima vaksin, dia itu kemudian akan memberikan perlindungan kepada orang lain. Nah, tentunya juga kita tidak menginginkan bahwa target cakupan vaksinasi ini tidak tercapai. Mengapa? Kalau tidak tercapai, kita tidak bisa keluar dari pandemi. Nah ini evaluasinya harusnya kan ditentukan jumlah kasus. Harusnya ada penurunan jumlah kasus dari lebih dari 10 ya jadi kurang dari 10, yang 5 sampai 10 ya harusnya kurang dari 5 sampai 10. Jadi harusnya berapa tadi, kemudian dalam 2 minggu harusnya berkurang. Setelah 1 tahun berjalan keluar dari pandemi COVID-19 adalah sebuah harapan. Vaksinasi adalah upaya, sehingga upaya tersebut selayaknya mendapat tanggapan positif di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 6.680 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 1.341.314 kasus terkonfirmasi, 1.151.915 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 36.325 orang. 2 pelajar SMA di Surabaya berinovasi menciptakan alat pendeteksi letak pembuluh darah manusia. Alat ini mampu mempermudah kerja tenaga kesehatan saat menginjeksi pasien. Dua pelajar SMA asal Surabaya ini menciptakan alat pendeteksi buluh darah. Sulitnya mencari pembuluh darah bagi pasien obesitas maupun pasien yang memiliki kulit gelap menjadi alasan diciptakannya alat yang diberi nama Health Doctor ini. Kakak beradik Muhammad Abian Ermansyah Sungkar dan Muhammad Syahnabil Hamam Sungkar, pelajar dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, menciptakan Health Doctor menggunakan image processing. Butuh waktu 4 bulan untuk membuat alat pendeteksi pembuluh darah melalui infrared ini. Berkat dukungan dari pembimbing dan orang tua, keduanya bahkan bisa membuat Health Doctor dalam 2 versi sekaligus, yakni portable dan non-portable. Nah, jadi alat ini menggunakan prinsip pemantulan inframerah. Jadi bisa menangkap gambar lebih jelas menggunakan inframerah tersebut. Ya, kita fasilitasi, kemudian kita lakukan pembinaan secara rutin, kemudian kita juga bekerja sama dengan orang tua dalam rangka untuk melakukan pendampingan dan motivasi untuk anak-anak yang telah memiliki kemampuan. Meski alat ini sudah banyak ditemukan di pasaran, keduanya mengklaim alat bantuannya bisa lebih efisien dan terjangkau karena hanya menghabiskan dana 2,5 juta rupiah. Inovasi kedua pelajar ini berhasil menyabet juara dalam ajang Indonesia Science Project Olympiad 2021.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor yang menerobos ring 1 lalu ditendang Pas Pampres meminta maaf di markas Pas Pampres. Dan informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetaplah bersama iNews karena beberapa saat lagi akan hadir program iNewsroom bersama Adisa Dasuki. Saya Aprilia Putri. Saya Fandi Asip undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Tiga pengendara sepeda motor gede yang sebelumnya menerobos kawasan Ring 1 di sekitar Istana Presiden hari ini mendatangi markas Korps Pas Pampres. Kedatangan mereka untuk meminta maaf kepada Pas Pampres dan masyarakat Indonesia. Sementara menurut Asisten Intelijen Pas Pampres Letkol Infantri Wisnu Herlambang, tindakan yang dilakukan kepada penerobos Ring 1 Istana sudah sesuai prosedur operasi standar. Apa yang dilakukan oleh anggota Pas Pampres yang sedang melaksanakan tugas pengamanan instalasi di kompleks Istana Kepresidenan itu